Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, bertemu lagi sama Bu Niknik dalam pembahasan terakhir tentang tema 5 pahlawanku, yaitu masih tentang puisi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita belajar berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki materi yang baru, kita bahas dulu yuk materi pembelajaran pada pekan sebelumnya. Oke, pada pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur dalam puisi. Kita juga sudah mengetahui apa itu puisi. Nah, yang pertama, puisi merupakan curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Penyair berarti pengarang syair atau pengarang puisi. Penyair juga sering disebut pemuisi. Nah, ada unsur-unsur yang membangun sebuah puisi. Yang pertama yaitu tema, yang kedua diksi atau pilihan kata yang tepat, yang ketiga baris dan bait, yang keempat irama dan rima. Nah, untuk selanjutnya ada jenis-jenis sajak. Nah, yang pertama sajak silang, kedua sajak peluk, sajak pasangan, dan juga sajak terus. Nah, itu dengan rima yang berbeda-beda ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi. Yang pertama tempo, itu berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata. Yang kedua irama, irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi atau keselarasan bunyi. Yang ketiga mimik wajah atau ekspresi wajah. Kalau puisinya berisi tentang yang sedih, maka mimik wajah kita atau perasaan kita juga sedih. Kalau misalnya yang gembira, maka akan suasananya juga gembira. Nah, selanjutnya dalam menulis puisi ada langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, pilihlah tema yang menarik. Kemudian cari sumber tema yang sesuai dengan yang telah kalian tentukan. Yang ketiga, cermati objeknya. Kemudian jadikan objek tersebut yang sudah kalian catat sebagai bahan penulisan puisi. Yang keempat, tentukan sajak yang akan kamu gunakan. Ada sajak peluk, sajak terus, sajak pasangan. Nah, nanti kalian boleh menentukan ya salah satu dari sajak-sajak itu. Terus yang kelima, deskripsikan atau gambarkan objek-objek yang diamati menjadi larik-larik atau baris-baris puisi sesuai sajak yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, gunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Nah, untuk materi yang sekarang kita akan belajar tentang menjelaskan isi dan amanat puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi agar dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Nah, menjelaskan makna puisi ini juga berhubungan dengan pesan-pesan yang terkandung di dalam sebuah puisi. Nah, untuk dapat menjelaskan isi dari sebuah puisi, yang harus kamu lakukan yaitu yang pertama harus memahami tema puisi. Temanya apa ya? Apakah itu tentang keindahan, tentang kemerdekaan, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, memahami makna kata dari puisi. Nah, dalam memahami makna kata ini kalian juga bisa melihat kamus bahasa Indonesia ya. Nah, ini ada contoh puisi. Kita akan mencari isi dari sebuah puisi dengan judul Menyesal, karya Ali Hasjim. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Ah, apa gunaku sesalkan? Menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda ku harapkan, atur barisan di pagi hari, menuju arah
Padang Bakti. Nah, ini adalah contoh puisi menyesal. Kita akan cari isi yang terkandung dalam puisi ini. Nah, isi yang terkandungnya itu yaitu ada puisi tersebut menggambarkan penyesalan seseorang terhadap masa lalunya. Dia adalah seorang yang menyia-nyiakan masa mudanya, sehingga pada saat dia tua, dia merasa miskin ilmu, apalagi harta. Terlihat ya pada bait kedua. Kemudian namun dia sadar bahwa menyesal tidak akan mengembalikannya kepada masa muda dan berkesempatan untuk memperbaikinya. Nah, dalam puisi ini pesan yang disampaikan itu kepada kalian, terutama kalian kan masih muda nih. Jangan menyia-nyiakan masa muda kalian. Teruslah berjuang, teruslah belajar agar masa tuanya itu lebih indah, lebih cerah lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang menjelaskan amanat puisi. Sebuah puisi memiliki amanat atau pesan penting yang terkandung di dalamnya. Ada amanat secara tersurat, yaitu tertulis dan langsung disampaikan. Jadi langsung ada ya di dalam puisinya. Dan ada juga amanat yang tersirat, tidak tertulis secara langsung dalam sebuah puisinya. Jadi kita harus mencari nih, kira-kira ini amanatnya apa ya gitu. Nah, langkah-langkah menemukan amanat dari sebuah puisi. Yang pertama, kalian harus membaca puisi itu secara berulang-ulang. Tidak cuma 1-2 kali, tapi terus secara berulang. Bisa sampai 5 kali, 10 kali, terus aja sampai kalian memahami tentang isi puisinya itu. Yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Nah, dalam mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti ini, kalian bisa menggunakan kamus bahasa Indonesia ya. Yang ketiga, merangkai kata-kata yang menjadi sebuah kalimat yang runtun. Nah, selanjutnya kita ada contoh ya. Contoh yang tadi pada puisi menyesal karya Ali Hasjim. Nah, amanatnya yaitu amanat yang terkandung dalam puisi menyesal ini disampaikan secara tersirat. Itu terlihat pada bait ke-4. Nah, ini terlihat ya, penulis itu menyampaikan amanatnya itu terlihat di bait ke-4, yaitu dengan pengalaman hidupnya dia berpesan kepada generasi muda penerus bangsa, yaitu kita semua, agar selalu siap dan berkarya secara maksimal agar kehidupan di masa mendatang dapat memetik manisnya buah perjuangan. Jadi kalian jangan sia-siakan ya masa muda kalian, seperti amanat yang disampaikan oleh Ali Hasjim ini. Nah, itu adalah materi pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Nah, kalian sekarang sudah mengetahui kan bagaimana cara mencari isi dari sebuah puisi dan amanat dari sebuah puisi. Nah, untuk selanjutnya kalian mengerjakan soal latihan yang telah Ibu dan Bapak siapkan ya pada link Google Form. Kalian bisa klik link Google Form-nya yang sudah Ibu dan Bapak bagikan itu. Nah, cukup di sini dulu ya anak-anak untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran bahasa Indonesia ini. Semoga kalian memahami ya, ataupun kalau kalian belum memahami tentang mencari isi dan amanat dari sebuah puisi ini, kalian bisa menghubungi ibu ataupun bapak guru. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat mengerjakan ya.